Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayangkai pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 atau pada tanggal 9 Nisan 5781, diambil dari kitab Imamat 5 atau Vaikra 5 ayat 14 sampai 15, yang merupakan terus pembacaan dan renungan Torah kita, yang berkata demikian, saudaraku. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, ketika seorang melakukan pelanggaran, berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian terhadap kekudusan Elohim Yahweh, maka ia harus membawa persembahan penghapusan salahnya kepada Elohim Yahweh, seekor domba jantan yang sempurna dari antara kawanan domba, seturut taksiranmu dengan sikal perak berdasarkan sikal yang kudus sebagai persembahan penghapusan salah. Saudaraku, ini adalah pirekopnya tentang peraturan persembahan penghapusan salah. Saudaraku, kemarin kita berbicara tentang peraturan persembahan penghapusan dosa, di mana peraturan persembahan penghapusan salah ini adalah tentang bagaimana kita melanggar terhadap kekudusan daripada Elohim Yahweh itu, saudaraku. Bangsa Israel pada waktu itu diperintahkan bila melakukan hal itu memberikan persembahan satu domba jantan yang sempurna dari antara kawanan domba, dan juga satu sikal perak yang harus diberikan sebagai persembahan terhadap pelanggaran ini, saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, betapa pada waktu itu begitu bangsa Israel dalam kondisi dengan aturan-aturan yang begitu banyak. Hal ini juga sama seperti halnya zaman saat ini, saudaraku. Tentang aturan-aturan itu tentunya tidak berubah, aturan-aturan itu tidak dibatalkan, saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan ini. Namun yang menjadi perbedaan, pada waktu itu mereka harus memberikan persembahan korban domba seperti ini, saudaraku. Namun kita hidup di zaman sekarang, kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Semua bentuk korban persembahan, baik itu sapi, domba, jantan, dan kambing ataupun burung tekukur, itu sudah tidak perlu kita lakukan, karena itu semua sudah dilakukan dan sudah ditebus oleh Adonai Yesus HaMashiach sebagai korban yang sempurna itu, saudaraku, di atas kayu salib. Namun berbicara tentang peraturan-peraturannya, itu masih tetap harus kita kerjakan dan kita lakukan saat ini, saudaraku. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, tentu hal ini juga sama, saudaraku. Apakah kita dapat hidup dengan tidak akan menghadapi pelanggaran-pelanggaran ini, saudaraku? Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing, saudaraku. Saya dan saudaraku sekalian, dalam kita menjalani kehidupan di tengah keluarga kita, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak, atau lingkungan di keluarga itu ada paman, ada tante, ada saudara yang lain. Apakah kita tidak pernah melakukan pelanggaran atau dosa-dosa kita, saudaraku? Belum lagi dalam kita menjalani kehidupan di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan tetangga-tetangga kita, di lingkungan komoditas-komoditas yang kita ikuti, termasuk di lingkungan ibadah, lingkungan pelayanan kita, saudaraku. Apakah kita tidak pernah melakukan kesalahan, saudaraku? Yang bisa menjawab saudaraku, bukan, dan juga saya sendiri, saudaraku. Namun secara umum, bila kita menjalani kehidupan di dalam lingkungan sosial seperti itu, tentu kita tidak luput dari rasa salah, saudaraku. Kita tidak luput daripada kesalahan-kesalahan yang kita melanggar terhadap hukum-hukum Tuhan, saudaraku. Dan inilah menjadi renungan bagi kita. Untuk itu, untuk apa kita menyombongkan diri? Untuk apa kita memposisikan, mengeksklusifkan diri atau mengistimewakan diri kita kepada orang lain, saudaraku? Memposisikan bahwa kita inilah yang lebih kudus, kita inilah yang lebih dekat dengan Tuhan, seperti itu, saudaraku. Sesungguhnya kita semua orang berdosa, saudaraku, orang yang tidak layak di hadapan Bapa Yahweh, tanpa kasih Bapa Yahweh itu sendiri yang mengorbankan anak yang tunggal ini, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, ini menjadi renungan bagi kita. Mungkin bagi saudara-saudaraku yang masih menempatkan, memposisikan saudaraku menjadi orang-orang yang eksklusif, atau orang-orang yang menganggap bahwa lebih lagi daripada orang lain, atau lagi orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain,
Saudaraku, inilah waktunya kita merenungkan diri. Kalau kita kembalikan dengan firman ini, saudaraku, berapa aset saudaraku yang harus lakukan untuk membayar harga dana yang harus saudara siapkan untuk memberikan persembahan domba, memberikan persembahan korban-korban persembahan yang saudaraku. Tentu aset seberapapun tidak bisa, saudaraku, semuanya akan habis dalam kita menjalani kehidupan ini, karena kita tidak luput dari salah dan dosa itu, saudaraku. Inilah ucapan syukur kita. Wujud dari ucapan syukur kita saling mengasihi satu sama lain, saudaraku, sesama manusia. Dan kita saling membangun bila kita merasa lebih pengetahuan, kita bagi kepada yang lain. Dan orang yang lain yang memang pengetahuannya kurang, mau mendengar, tidak keras hati, saudaraku. Dan di sini terjadi komoditas yang baik dalam kita menjalani kehidupan, terutama dalam kehidupan pelayanan kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari maju terus dalam iman. Tetap kita berjuang untuk hidup ini, berjuang dalam menjalankan sesuai dengan hukum Tuhan, saudaraku, dan penuh ucapan syukur karena kita sudah ditebus oleh darah Adonai Yeshua HaMashiach. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia, Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, kita percaya Bapak Yahweh melihat kita, memberkati kita, dan semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.